Ada film horor Cina bercerita tentang kaisar yang mengirim mata-mata dengan misi rahasia untuk memberi bantuan ke rakyat di suatu provinsi yang sedang diserang masa paceklik, gagal panen. Kenapa harus dirahasiakan? Karena pada masa itu kaisar sedang sibuk berperang melawan tentara Jepang, sehingga tidak bisa mengirim bantuan secara terang-terangan untuk menghindari deteksi tentara Jepang. Mata-mata pemerintah ini membawa banyak sekali emas batangan dengan menyamar sebagai orang miskin yang datang ke rumah-rumah warga untuk menyelidiki keadaan warga. Apa mereka benar gagal panen? Terus apa ada bantuan dari gubernur? Jadi mata-mata ini pura-pura minta minum untuk menyelidiki keadaan warga yang sebenarnya. Saat mata-mata ini sedang berkunjung dan minta minum di rumah seorang tukang pembuat peti mati, beberapa emas batangan di dalam bungkusan yang dibawanya nggak sengaja terjatuh, dan si tukang pembuat peti mati melihatnya dengan ekspresi terkagum-kagum. Menyadari situasinya, si mata-mata segera pamit pergi. Tapi saat mau pergi, si tukang pembuat peti mati pun mencekik dan membunuhnya. Lalu saat sedang menyeret mayat si mata-mata, tanpa sengaja tukang pembuat peti mati terlihat oleh pengemis yang datang untuk minta dibuatkan peti mati untuk ibunya yang meninggal malam itu. Akhirnya si pembuat peti mati dan si pengemis membagi dua emas milik si mata-mata. Tapi mereka sendiri kaget ketika melihat stempel kaisar di setiap emas batangan itu. Menyadari bahwa mereka dalam masalah besar karena telah merampok emas milik sang kaisar, mereka berdua pun menyusun rencana licik untuk merahasiakan kematian si mata-mata dan merahasiakan tentang keberadaan emas tadi. Pengemis dan pembuat peti mati sampai harus mengarang cerita bohong yang sangat rumit tentang adanya pasukan setan yang datang ke desa dan membunuh seorang pendatang di alun-alun kota karena si pendatang melanggar hari festival hantu, di mana pada hari festival hantu warga sebenarnya dilarang keluar rumah pada malam hari. Tapi untuk menyebarkan berita bohong ini agar sampai ke telinga sang kaisar, si pengemis sampai berkeliling ke kota-kota dan bercerita ke sebanyak mungkin orang yang ditemuinya. Cerita horor Cina penuh intrik itu tadi yang bercerita tentang bagaimana komplotan perampok emas kaisar sampai harus menciptakan kebohongan rumit terstruktur untuk mengelabui warga dan pihak kerajaan. Itu sama dengan cerita bohong tentang keberadaan UFO di tahun 2026 ini. Nah, si Trump ini mirip sifatnya dengan si pembuat peti mati yang serakah dan penuh akal bulus yang menggunakan kebohongan untuk menutupi aksi-aksinya. Masalah UFO atau UFO, saya sudah pernah buat videonya. Kalau UFO itu produk Amerika saja buat mengalihkan perhatian publik saat keadaan negara mereka sedang kacau, sedang berperang, seperti sekarang berperang dengan Iran. UFO itu akal-akalan Amerika saja buat mengalihkan perhatian warganya dari kerugian perang, dari keputusan bodoh Donald Trump yang emosional, atau di masa sebelum Trump berkuasa, Amerika yang sedang mengembangkan teknologi drone militer super canggih. Lalu drone militer super canggih ini terlihat oleh warga. Nah, untuk menutupi kerahasiaan drone militer super canggih itu, maka disebarlah agen mata-mata ke pemukiman-pemukiman warga untuk membuat gosip tentang adanya pesawat canggih UFO yang melintas di langit Amerika.